saya coba akan memaparkan materi tentang demonstrasi kontekstual di submodul 1.1a.6. Di awal pemaparan materi ini, kita akan coba mengantar materi dengan asas pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka tidak kehilangan arah dan membahayakan diri mereka sendiri. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Menuntun anak sejatinya dapat menebalkan kodrat yang dimiliki oleh anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Era kemajuan teknologi dan keterbukaan, pendidik dituntut mampu menuntun anak agar tidak kehilangan arah dalam meraih cita-citanya. Agar anak tidak meninggalkan jati dirinya sebagai bangsa yang berbudi luhur. Agar anak-anak mampu menyaring ilmu, pengetahuan atau budaya dari luar untuk diselaraskan dengan budaya yang kita miliki. Pendidik harus menjadi role model yang baik untuk anak, menjadi suri tauladan, menjadi penyemangat atau motivator untuk anak-anak sehingga kodrat di anak yang positif menebal dan menjadi anak-anak yang sukses dan memiliki budi pekerti luhur. Yang ketiga, budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga kita membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan memerdekakan orang lain. Berikut alasan penerapan ide Ki Hajar Dewantara. Alasan yang pertama, karena guru melihat nilai-nilai yang terkandung dalam konsep menuntun, budi pekerti, dan kodrat alam dan zaman sebagai prinsip yang relevan dan bermanfaat dalam membentuk pendidikan yang holistik dan berkelanjutan. Menuntun menekankan peran guru dalam membimbing siswa secara holistik, budi pekerti, dan menekankan pembentukan karakter moral, sementara kodrat alam dan zaman menekankan pentingnya menyelaraskan pendidikan dengan lingkungan dan perkembangan zaman. Dengan menerapkan konsep ini, guru berharap menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberikan dampak positif bagi perkembangan siswa. Adapun hasil penerapan ide gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Dengan konsep menuntun, memungkinkan guru untuk secara efektif membimbing siswa dalam pengembangan potensi mereka secara menyeluruh. Yang berikut, sementara penekanan pada budi pekerti membantu membentuk karakter moral yang kuat pada siswa. Sementara itu, integrasi kodrat alam dan zaman memastikan bahwa pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh siswa dalam masyarakat yang terus berkembang. Adapun tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Yang pertama, perbedaan individu. Setiap siswa memiliki latar belakang, kebutuhan, dan kemampuan yang berbeda, yang mempersulit guru dalam menerapkan konsep budi pekerti secara merata di kelas. Memahami dan menanggapi perbedaan ini dengan tepat dapat menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua yaitu perubahan sosial dan teknologi serta fasilitas yang kurang memadai. Perubahan sosial dan teknologi yang cepat membutuhkan pendidikan yang responsif terhadap perubahan sesuai dengan konsep kodrat alam dan zaman. Namun, mengikuti perkembangan tersebut dan mengintegrasikannya ke dalam kurikulum bisa menjadi tantangan bagi guru.
Yang berikut solusi dari kendala yang dialami oleh guru tadi. Yang pertama, dengan melaksanakan diferensiasi pembelajaran. Guru dapat menerapkan strategi diferensiasi pembelajaran untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan individu siswa sehingga dapat menerapkan konsep studi pekerti secara efektif. Yang berikut yaitu pengembangan profesional guru, yaitu guru perlu terus mengikuti perkembangan terkini dalam pendidikan, baik dari segi teknologi maupun teori pendidikan, melalui pelatihan dan pengembangan profesional secara berkala untuk memastikan bahwa mereka dapat menerapkan konsep kodrat alam dan zaman dengan baik di kelas. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, demikian pemaparan materi saya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Shalom.